Nama Presiden Joko Widodo disebut-sebut dalam sidang gugatan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang, Jokowi dinilai menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power demi memenangkan Prabowo Gibran. Menanggapi tudingan tersebut, Jokowi juga menegaskan enggan berkomentar terkait jalannya proses persidangan di MK. Pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan Paslon 02 nampak dan terbukti dari kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kunjungannya. Ini nanti akan kami jelaskan di bagian lain. Yang disertai dengan pembagian bansos di provinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah di mana Prabowo Subianto ternyata memperoleh suara rendah pada pemilu 2024, 2014, dan 2019. Dengan sasaran pemilih diperkirakan 27 juta. Bukan sekali, nama Presiden Joko Widodo disebut-sebut dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi Rabu kemarin. Kuasa hukum Timnas Amin, Bambang Wijoyanto, menuding ada intervensi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 yang membuat perolehan suara pasangan Prabowo Gibran meroket. Salah satunya lewat penyaluran bansos. Sementara Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut Presiden Jokowi melakukan nepotisme di Pilpres 2024. Todung bilang nepotisme melahirkan penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi, guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belaka. Menanggapi namanya yang berkali-kali disebut dalam sidang gugatan hasil Pilpres, Presiden Joko Widodo menegaskan enggan berkomentar. Untuk apa? Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Di sisi lain, Hakim MK yang juga adik ipar Jokowi, Anwar Usman, kembali dijatuhi sanksi etik dalam sidang putusan Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman dinilai melanggar etik atas sikapnya yang tidak menerima putusan yang mencopot dirinya dari posisi Ketua MK. Selain itu, upaya Anwar Usman yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha atas putusan MK juga jadi pertimbangan MK. Dengan putusan ini, Anwar Usman sudah 2 kali diputus melanggar etik. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Publik kini menanti proses pembuktian dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 yang akan dilanjutkan pada Senin pekan depan, di mana Mahkamah Konstitusi akan mendengar keterangan saksi atau ahli dari kedua belah pihak. Tim Liputan, Kompas TV. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Tifal, selamat siang. Sidang penyampaian permohonan dan juga untuk sidang penyampaian jawaban termohon ini juga sudah telah digelar. Apa kemudian hal penting yang bisa digarisbawahi dari 2 sidang tersebut, Tifal? Kita mencermati ada saling tuding, saling sanggah, saling menyampaikan argumentasi dari berbagai pihak. Terutama kalau kita merujuk dari hari pertama pada tanggal 27 Maret 2024 itu jadi kesempatan perdana bagi
para pemohon untuk menyampaikan argumentasinya sehubungan dengan perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya di pemilihan presiden 2024. Kita cermati untuk tim hukum nasional Anies Muhaimin yang terregistrasi perkaranya dengan nomor perkara 01 dan juga tim hukum dari pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang terregistrasi dengan nomor perkara 02 di Mahkamah Konstitusi. Keduanya benang merahnya sebetulnya sama. Mereka mempersoalkan adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilihan presiden 2024 persisnya pada tanggal 14 Februari lalu yang membuat akhirnya suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini dinilai oleh kedua belah pihak cukup signifikan kenaikannya, didorong oleh sejumlah hal, terutama dalam hal ini pengerahan massa, kemudian pengerahan aparatur desa dan aparatur sipil negara lainnya untuk bisa mendongkrak suara Prabowo Gibran saat masa pencoblosan di 14 Februari 2024 lalu. Terlebih lagi masalah pencalonan dari nama Gibran Rakabuming Raka juga dipersoalkan karena dipandang oleh para pemohon ini tidak sesuai dengan persyaratan dan juga sistematika yang berlaku, tidak sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku termohon dalam perkara ini. Yang juga diminta, yang membuat ini jadi berbeda dari kedua belah pihak adalah petitumnya, hanya pada permohonannya saja. Untuk dari pihak THN Amin ini meminta agar nantinya dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketiadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta sebagai calon wakil presiden begitu. Sementara untuk permohonan atau petitum dari tim hukum Ganjar Mahfud ini meminta agar pasangan Prabowo Gibran ini tidak diikutsertakan dalam pemilihan suara ulang yang diharapkan bisa dilakukan dan diharapkan bisa dikabulkan juga oleh Mahkamah Konstitusi yang menyelenggarakan sidang PHPU Pilpres 2024 ini. Ini pun ditanggapi oleh berbagai pihak di persidangan esok harinya atau tepatnya kemarin di hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Saya mulai dulu dari pihak termohon dalam hal ini dari Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum ini menegaskan bahwa seluruh prosedur dari proses pra pencoblosan, masa pencoblosan sampai selepas pencoblosan di pemilihan presiden 2024 sudah sesuai dengan prosedur. Soal pencalonan dari nama Gibran Rakabuming Raka ini ditegaskan oleh kuasa hukum dari KPU sudah sesuai dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, ditambah lagi di argumentasi dari kuasa hukum KPU sepanjang proses pemilu itu tidak ada keberatan yang dilayangkan oleh pihak peserta lain atau peserta Pilpres lainnya begitu sehubungan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kemudian untuk soal sistem Sirekap ini juga disampaikan oleh KPU bahwa seluruh sistem ini dibantah bahwa ada kecurangan di balik dihadirkannya data dalam Sirekap yang waktu itu kita ingat sampai pada akhirnya diagram ataupun juga grafik akumulasi suara ini tidak ditampilkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada akhirnya, dan kembali ditegaskan lagi oleh KPU bahwa Sirekap ini hanya sebagai alat bantu dan dasar perhitungan tetap pada rekapitulasi suara berjenjang dari tingkat daerah sampai ke tingkat nasional dilakukan oleh KPU Republik Indonesia. Sementara dari TKN yang menjadi pihak terkait dalam perkara ini menilai bahwa laporan dari kedua belah pihak, entah itu dari THN Amin maupun juga tim hukum Ganjar Mahfud ini salah kamar karena tidak ada yang kedua belah pihak ini tidak sama sekali menunjukkan adanya selisih data, selisih suara yang dipegang oleh data pemohon 01 dan juga data pemohon peserta nomor urut 3 maupun juga dengan pembandingnya dengan data yang dipegang oleh Komisi Pemilihan Umum, dan dipandang bahwa permohonan yang dilayangkan ke KPU, ke Mahkamah Konstitusi ini hanya untuk mendiskreditkan pemerintah. Itu pandangan dari TKN selaku pihak terkait. Sementara dari pihak Bawaslu sebagai pihak memberi keterangan dalam PHPU Pilpres 2024 ini juga memberikan respon sehubungan dengan adanya dugaan tidak netralnya sikap Presiden Joko Widodo yang ditudingkan oleh THN Amin maupun juga tim hukum Ganjar Mahfud selama Pilpres 2024 ini. Mereka menyatakan bahwa masalah netralitas ini sudah sempat dicermati oleh Bawaslu, terutama laporan-laporan yang masuk ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Terlebih lagi masalah
aksi bagi-bagi bantuan sosial ini yang ditengarai ini menjadi bagian dari sikap tidak netral Presiden Joko Widodo begitu, dan Bawaslu menilai bahwa tidak bisa dilanjutkan laporan-laporan tersebut karena dipandang tidak cukup bukti pelanggaran. Itulah yang kemudian ditanggapi oleh sejumlah pihak dalam 2 hari pertama masa sidang di Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum 2024 ini, Sisko. Baik, ini juga baru 2 hari berjalan dan juga untuk putusannya ini akan terjadi pada 22 April. Nah, untuk sidang pemeriksaan perkara yang akan digelar pada hari Senin, secara teknis ini bagaimana sidangnya akan berjalan, Tifal? Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo kemarin malam sebelum menutup masa sidang yang berlangsung kemarin di hari Kamis begitu menyampaikan ini pemeriksaan terhadap saksi dan ahli ini akan dilakukan secara bergantian. Nantinya di tanggal 1 April 2024 akan diberi kesempatan pertama untuk pelapor dari tim hukum nasional Anies Mohaimin untuk menghadirkan saksi dan ahli maksimal 19 orang. Itu juga sudah dibatasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kita juga paham bahwa waktunya cukup singkat untuk Mahkamah Konstitusi memeriksa seluruh berkas, kemudian mendengarkan keterangan saksi dan juga ahli, ditambah harus segera menyampaikan putusan nanti di tanggal 22 April 2024. Sehingga perlu dibatasi jumlah-jumlahnya, jumlah saksi yang dihadirkan oleh tim hukum Anies Mohaimin nantinya di tanggal 1 April 2024. Ada permohonan sebetulnya dari THN Amin ini untuk bisa menghadirkan para sejumlah menteri dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum ini di tanggal 1 April mendatang. Ada 4 nama yang diusulkan. Yang pertama Menteri Sosial Tri Risma Harini, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, nama ketiga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan nama keempat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Niatnya mereka, kenapa kemudian mengusulkan 4 nama ini, adalah untuk menelusuri pembagian bantuan sosial yang mereka tengarai ini menjadi bagian kecil dari sikap tidak netral pemerintah untuk bisa mendongkrak suara dari Prabowo Gibran sampai akhirnya mendapatkan perolehan suara. Kalau kita ingat dalam proses rekapitulasi nasional suaranya di atas lebih dari 50% begitu. Ini juga yang kemudian ditanggapi atau direspons oleh Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi. Soehartoyo menyatakan bahwa usulan 4 nama menteri ini akan dipertimbangkan lagi dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH, dan kemudian baru akan diputuskan bagaimana tindak lanjutnya, apakah bisa dihadirkan atau tidak. Namun dari beberapa pihak, terutama dari sejumlah ahli hukum tata negara juga menilai kemungkinan itu masih bisa dihadirkan, entah itu dihadirkan oleh pihak pemohon maupun juga diminta dan didatangkan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi, Sisko. Akan berlanjut pada hari Senin terkait pemeriksaan saksi dan juga ahli, dan juga berharap THN Amin ini juga dapat menghadirkan 4 menteri, namun masih harus melalui rapat pemusyawaratan hakim. Terima kasih, Tifal Soleh, saya melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.